Jadi kalau kamu merasa tersinggung bahwa Habib merasa tersinggung-singgung, ya harus sadar penumpang benalu tapi tidak tahu diri, ngamuk pribumi. Habib mau ngaku-ngaku tempeleng. Kenapa ini politik rame? Di balik langkah-langkah politik sudah bertengger mereka para habaib, mereka para imigran yang kita harus hati-hati, waspada, warning. Adapun ada hal-hal yang mungkin kita tidak paham atau bahkan gagal paham, ya naudzubillah min dzalik. Memang di live sekarang dengan tema menjaga marwah kitab dan menjaga marwah Pancasila. Ini yang perlu kita hayati. Jadi tolong sisipkan doa sebagaimana yang saya tuntun Abuya demi cinta tanah air. Wirid tambahi demi hubbul watan minal iman. Satu pun Abuya tidak mendidik untuk membenci, tapi selalu mendoakan keutuhan negara kita tercinta. Itu tolong selipkan doa buat negeri kita tercinta. Kenapa? Unik mengungkap hal-hal yang bikin di mata ini pedas, bikin di mata silau. Karena memang ada batu terjal, yang mana batu terjal ini harus disingkirkan. Ibarat kalau kita ini santri, dalam subul iman, cabang iman itu banyak. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Iman yang paling minus lah adalah menyingkirkan hal-hal yang menyakitkan kita di perjalanan kita. Ada batu terjal, jangan sampai. Ada paku di jalan. Itu gambaran minimal langkah iman kita tuh gitu. Tadi netizen terima kasih. Kita baik dari luar dan para pahlawan kita. Itu akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijaga Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun beda suku, biarpun beda agama, satu harus pegang Pancasila. Koreksi kembali lagi. Kalau mereka ngaku habaib, tapi yang disampaikan saya ini suriahnya Nabi, darah saya darah Rasulullah, secara otomatis adalah menyepelekan, menginjak rakyat dari Sabang sampai Merauke. Itu otomatis. Tepuk tangan dulu. Itu bahkan dikecam oleh baginda Rasul minal jahiliyah, akhlak-akhlak orang yang goblok, yang tidak berilmu. Jangan salah paham. Kalau Pak Fatah Mujib benci akhlaknya. Kok berani-berani? Karena didikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Fadhalika rahmatan lil alamin. Hati. Mujib santri unik sederhana. Darah saya, darah Indonesia. Darah saya, darah Pancasila. Darah saya, darah merah putih. Darah saya, darah Bhinneka Tunggal Ika. Bedakan mana yang baik? Mengaku darah Indonesia dengan sosok yang mengaku darah saya darah Nabi. Betul nggak? Loh, hati. Itu bahaya. Saya yakin kalau para sepuh, para masayih nggak apa-apa, nggak akan goyah. Tapi yang kita pandang adalah anak bangsa yang menjadi kropos penerus anak bangsa kita. Itu bahaya. Kayaknya bagus tapi tidak bagusan. Jangan sampai ada benih-benih yang akan merobohkan Pancasila. Bukti coba kemarin. Ini langkah Abuya. Kemarin di Cilacap. Itu contoh yang harus kita tiru. Ada dari lain agama di pengajian, yang jelas lintas agama. Persis
persis Cilacap, tulisan yang tidak bisa dirubah, tulisan kitab gairah yang merupakan Pancasila sudah menjadi cap stempel negara kita, tidak bisa diubah. Tepuk tangan. Itu langkah Abuya kemarin di Cilacap untuk pengajian yang tidak aneh-aneh. Mereka tokoh agama, tokoh masyarakat yang beda agama, tapi bersatu padu, yang dipandang kemanusiaan yang adil dan beradab. Murni, tidak ada rekayasa, berarti betul-betul Pancasila berjalan, bukan Pancasila yang hanya dipajang. Itu kemarin yang ada di Cilacap, alhamdulillah. Bukti itu ke Pancasila. Makanya berani beliau menyempatkan Pancasila kepada tokoh-tokoh setempat. Ini bukti. Abuya tidak berkuar-kuar. Saya nasab, tapi tidak. Tapi hanya menyampaikan, ayo kembali ke Pancasila itu toh. Apalagi kalau ada suara Habib Yaman, kelasnya malaikat, orang Jawa, orang Indonesia hanya bekerja, kemudian mati. Bangsa dia, serang gak? Serang. Berarti tidak akhlak Bhinneka Tunggal Ika, berarti tidak akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat habis. Hati-hati, sok ngaku Habib. Dengarin sekali lagi. Unik tidak mendidik untuk membenci habaib, tapi harus bisa meluruskan etika-etika yang dibawa para habaib. Harus. Bahayalah Latin. Itu doktrin kepada anak-anak bangsa yang hingga membawa Indonesia keropos. Kenapa? Indonesia yang tidak berakhlakul karimah. Kan kita sudah jelas, di mana-mana kita didik berakhlakul karimah yang sopan. Mana yang sopan? Yaitu akhlaknya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Jelas Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kita tidak ingat 5 tahun yang lalu? Ini bedanya tahlilnya Pancasila dengan tahlilnya mereka yang sok Alawi, yang sok habaib. Betul nggak? 5 tahun yang lalu ada bendera sok bertuliskan La ilaha illallah, katanya bendera tauhid. Betul? Berarti dia tegas, berani bersaing dengan Pancasila. Keliru bro, gagal paham. Mereka caranya la ilaha ditulis, mereka la ilaha caranya berkoar, takbir. Betul nggak? Enggak paham kata Garuda. La ilaha illallah tersimpan dalam dada saya, kata Garuda. Tepuk tangan. Ini bedanya tahlilnya mereka dengan tahlilnya Garuda Pancasila beda. Tahlilnya mereka tertulis dalam bendera, katanya bendera tauhid. Kata Garuda, keliru bro. Tahlilku la ilaha illallah di dalam dadaku. Betul? Makanya pantas, bagus Banser, bakar itu yang menyuarakan bendera-bendera tauhid. Marah Syekh Nahrawi, betul nggak? Ini kalau belum dipanggil beliau panglima kita pertama kali Jenderal Sudirman, kata Jenderal Sudirman, betul nggak? Menginjak-injak ahli tauhid yang sebenarnya yaitu ahli tauhid Nusantara, bukan berkoar. Bagus, tapi kalau ulama Nusantara masih sekolah lagi. Makanya Mbak Ghazali dengan tegas, laula husnul zahir laman khodatil qulub. Bahaya ini. Hati ini gampang terkesima, gampang tertipu dengan fenomena lahir, fenomena yang ada. Kayaknya bagus, dari Sabang sampai Merauke membawa bendera la ilaha illallah. Secara mata bagus. Makanya Rasulullah menyampaikan al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang hebat, yang mampu menundukkan nafsunya. Buktinya dengan bendera la ilaha illallah mengkafirkan saudara kita, betul? Loh, itu namanya tidak bisa menjaga marwah kitab, tidak bisa menjaga marwah Pancasila. Bisa buatis minal jahiliyah, termasuk langkah-langkah orang yang goblok. Maksudnya la ilma lahum, dia tidak punya ilmu.
bahaya kalau didoktrin kepada anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Anak unik tidak ikut politik, tapi mendoakan, memberi semangat orang-orang yang berpolitik. Betul nggak? Loh, namanya menjaga marwah kitab, menjaga marwah Pancasila. Zaman sekarang nggak ada torok alias banyak hutang. Wajar kalau mereka rame-rame merebut vitamin D, vitamin duit. Apa ya? Vitamin D. Banyak hutang. Loh, itu namanya perjuangan. Hati-hati. Hati ya, hati. Jadi kalau kamu merasa tersinggung bahwa Habib merasa disinggung-singgung, ya harus sadar. Penumpang, benalu, tapi tidak tahu diri. Ngamuk pribumi. Ngamuk. Dari mulai SD yang dididik Pancasila. Betul nggak? Lo sembrono. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah modelnya begitu, Gus, daripada mereka sok Quran yang bicara, hadis yang bicara, saya pilih saudara saya yang ada di laut, pilih saudara kita yang ada di pasar, saudara kita yang ada di gunung, daripada mereka sok ngaku status kabaib, status duriana Nabi. Goblok. Naudzubillah min dzalik. Apakah nggak diajarkan kita semuanya ini durian Nabi Adam? Aku ada. Nggak malu. Saya ini durian Nabi. Goblok sih. Berarti nggak bisa menjaga marwah Indonesia. Ingat bro, dari Sabang sampai Merauke hampir 50.000 pondok pesantren. Kalau dibongkar ahli tauhid semuanya ini bangkit. Berarti nggak bisa menjaga marwah pondok pesantren. Ini mesti terpaksa bicara. Jadi kan aku yang nggak boleh. Harus FB, fakta yang berbicara. Tapi karena ada hal-hal yang dianggap batu akan menghambat perjalanan kita, terpaksa sikat habis demi anak bangsa. Ya, siapa? Syekh Nahrawi. Kalau ingat sejarah Asyadiliyah, beliau termasuknya. Bukan kabeh mau ngaku-ngaku tempeleng. Betul nggak? Kurang ajar masalahnya. Mengaku-ngaku semuanya kepen diakui. Nggak ada yang berani bongkar. Pak Alawi sekarang sudah punya universitas, betul nggak? Universitas Ad-Darfa. Artinya apa? Dia berjalan pelan-pelan, step by step, tapi lama-lama bisa menguasai. Itu langkah mereka. Hati-hati demi menjaga keutuhan NKRI. Tidak benci, wajar, namanya kita cinta tanah air. Logonya betul, NU yang ditambang, Hasyim Asy'ari yang ditambang, tapi rasanya beda. Betul? Berarti NU rasa lain. Betul nggak? Loh, rasa apa? Rasa Pak Alawi. Naudzubillah min. Terus terang, transparan. Karena apa? Mohon maaf. Kenapa di politik rame? Di balik langkah-langkah politik sudah bertengger mereka para habaib, mereka para imigran yang kita harus hati-hati, waspada, warning. Betul nggak? Nah, karena mereka ini bangsat. Kenapa? Endingnya kepengen menguasai. Langkah-langkahnya sebenarnya sudah jelas. Langkah-langkahnya sudah jelas. Sholawat kurangnya bagus. Ujungnya apa? 200 juta bro. Loh, lebih baik, lebih mulia saudara kita yang jadi petani, yang jadi nelayan. Masalah Muhammad. Nah ini, mohon maaf, jangan salah paham. Tema unik sekarang menjaga marwah kitab, menjaga marwah Pancasila. Siapapun tidak sesuai kitab, tidak sesuai Pancasila, minggir. Demi Indonesian Goals menuju keemasan Indonesia. Hati ya, hati cukup. Mohon maaf, mohon izin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.